Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-35. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan membukanya bersama-sama dengan saya. Kemudian kita akan membacanya bersama-sama, dimulai dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sudah itu, menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Havilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datang firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku." Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi, kata Samuel, "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag,
raja orang Amalek. Tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi, sang mulia dari Israel tidak berdosa, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yaitu yang pertama, Saul tidak memiliki karakter yang penuh perhatian. Hal ini kita bisa lihat di dalam 1 Samuel ayat 22 sampai dengan ayat 23. Penuh perhatian adalah sikap yang siap sedia untuk melakukan apa yang adil dan benar, memberikan hati yang mendengar kepada orang atau tugas yang memerlukan konsentrasi kita. Oleh sebab itu, orang yang penuh perhatian, dia selalu menjaga kontak matanya, duduknya yang tegak, tidak teralihkan, kemudian mencatat dan mengklarifikasikan informasi yang diberikan. Penuh perhatian lebih dalam daripada sekedar mendengar dengan telinga. Ini menyangkut hati yang mendengar, atau hati yang paham, peka, dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Karakter inilah yang tidak dimiliki oleh seorang Saul. Saul lebih mengutamakan korban persembahan dibandingkan memiliki karakter penuh perhatian. Dari sini kita dapat pelajari bahwa Allah bukan menyampingkan korban persembahan saya dan saudara ketika kita datang mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Bukan. Namun jauh lebih daripada itu, Allah lebih peduli dengan karakter hidup saya dan saudara. Itu yang Allah lihat. Itu yang Allah peduli. Allah lebih peduli ketika saya dan saudara memiliki karakter penuh perhatian, taat mendengarkannya, dan melakukan tepat seperti yang diperintahkannya. Itu yang dilihat Allah. Yang kedua, kita dapat melihat
bahwa Saul lebih mementingkan pencitraan dirinya di hadapan bangsa Israel dibandingkan taat kepada perintah Allah. Kita dapat lihat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 25. Di sini kita dapat melihat bahwa Saul sangat memperhatikan, sangat fokus, dan sangat egois. Sangat peduli dengan citranya sendiri. Dia tidak ingin umat Israel mengetahui bahwa dia sudah berdosa. Maka dia berkata, "Samuel, mengapa tidak ikut denganku? Dan tidak ada yang akan tahu bahwa aku telah tidak taat. Kau hanya perlu kembali, dan mari kita sujud menyembah bersama-sama seperti yang biasa kita lakukan." Perhatiannya yang terbesar dari seorang Saul adalah citranya, citra dirinya sendiri. Samuel tidak menerimanya, tidak semenit pun. Jawabannya jelas, teguran yang terus terang yang tidak akan pernah Saul lupakan. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 26 dan 30, disitulah Samuel menegur Saul dengan sangat keras. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, lihatlah, Saul si pembuat rasional yang hebat membujuk lagi. "Lihatlah Samuel, kau sudah menangkap basah tindakanku, dan aku sudah mengakuinya diam-diam. Sekarang mengapa kau tidak kembali bersamaku? Dan kita akan bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi." Tapi lihat, Samuel, orang yang memiliki integritas atau orang yang memiliki ketulusan, melihat melampaui segala hal. Dengan jelas, Saul telah mengecewakan Allah. Maka Samuel berkata kepada raja itu, "Aku tidak akan mempermalukanmu di depan rakyat. Aku akan kembali dan melaksanakan upacara penyembahan persembahan korban ini. Tapi Saul, itulah hari terakhir aku mau melihatmu." Kita dapat lihat dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 35. Bapak ibu saudara yang terkasih, jika kita memeriksa peta kehidupan kita, kita akan melihat bahwa Samuel pulang dalam satu arah dan Saul pulang dalam arah yang lain. Dan mereka tidak pernah bertemu lagi sampai hari kematian Saul. Cerita tentang Saul yang tragis adalah bahwa dia tidak pernah benar-benar bertobat dari dosanya. Perhatian seorang Saul yang paling besar adalah citra dirinya, seperti apa dia di mata orang Israel. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perenungan hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan sibuk untuk memperbesar pencitraan diri kita di hadapan orang. Tapi sebaliknya yang harus kita perbesar adalah integritas, ketulusan kita, ketaatan kita kepada setiap perintah Allah dan kepada setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Ini yang harusnya kita perbesar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami belajar dari seorang Saul bahwa Tuhan pimpin kami terus agar kami memiliki karakter yang penuh perhatian. Pimpin kami terus, bukan memperbesar citra diri kami, tapi kami belajar untuk tunduk, tulus, taat untuk melakukan setiap perintah Tuhan dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami dengan baik dan benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya melalui perenungan hari ini kita terus dipimpin dan terus melayani Tuhan di dalam setiap tugas tanggung jawab saya dan saudara. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya.